Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan kembali, tapi tidak semuanya saya bacakan. Saya akan bacakan di ayat yang pertama dan 13. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan seksama. Demikian firman Tuhan, judul perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih artinya kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu adalah terbebas dari penjajahan, terbebas dari intimidasi, terbebas dari perbudakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meraih kemerdekaan itu butuh perjuangan, ya, butuh pengorbanan. Ada darah yang harus dicurahkan, ya. Mereka, para pahlawan kita, harus berjuang, mengorbankan jiwa dan raga mereka. Mereka mengorbankan darah mereka tercurah untuk sebuah kemerdekaan. Maka Indonesia bisa merdeka oleh karena mereka telah mencurahkan darah mereka, mengorbankan jiwa raga mereka untuk sebuah kemerdekaan. Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika kita sebagai rumah tangga, ya, firman Tuhan merdeka, kemerdekaan Kristen, ya. Tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan adalah dimerdekakan untuk memerdekakan orang lain. Jadi bukan setelah kita merdeka lalu kita tidak melihat sekeliling kita. Mari kita sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Kristus harus mampu memerdekakan orang lain. Ya, saudaraku, jangan sampai kita sebagai kepala rumah tangga kita merdeka sendiri, istri terintimidasi, ya, atau istri yang mengintimidasi suaminya, bisa sebaliknya, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu, saudara. Kasih Tuhan, ya, suka sekali kalau kami pulang dari gereja, selalu istri saya membuka pembicaraan. Makan di mana kita, katanya, kan? Lalu saya gagal. Baik. Jadi selalu istri saya, makan di mana kita, katanya. Saya berpikir, lah, kalau setiap hari Minggu kita makan di luar, babak belur kita, ya kan? Nanti ditanya makan di mana, nanti pasti Mama Daniel Lipi Walk. Kalau singkatan si Joshua ini Lako Sagala. Kalau singkatannya Cianjur yang ini. Jadi saudara punya kebutuhan. Kadang-kadang berpikir begini, saya tidak melayani permintaan mereka, artinya saya menghambat kemerdekaan mereka. Menghambat kemerdekaan mereka. Saya hanya merdeka sendiri. Ya. Jadi luar biasa. Kadang-kadang seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, lebih baik saya nggak merdeka, yang penting mereka merdeka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kemerdekaan kita dimerdekakan untuk memerdekakan orang lain. Jadi dikatakan di ayat 1,
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Saudaraku, firman Tuhan berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Tuhan Yesus telah memerdekakan setiap kita orang percaya. Kalau dikatakan di sini sungguh-sungguh merdeka, berarti ada yang tidak merdeka. Ya, pasti ada di sana sini ada yang belum sungguh-sungguh merdeka. Ya, padahal Kristus telah mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jangan sampai kita tertipu hari-hari ini bahwa kita merdeka, tetapi ternyata kita masih ada di dalam belenggu dosa. Tuhan mau kita merdeka, benar-benar merdeka di dalam Kristus. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu firman Tuhan ingatkan supaya kita berdiri teguh. Ya, berdiri teguh dan jangan lagi dikenakan hukum perhambaan. Setiap kita orang percaya kepada Kristus, kita harus yakin dan percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dan dari hukum-hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa memang kita ini sungguh-sungguh sudah merdeka. Ya, jangan sampai kita masih ada di dalam belenggu dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia itu diperbudak oleh dosa. Mereka terus melakukan dosa dari keturunan Adam dan Hawa. Semua orang dikandung dalam dosa, kata firman Tuhan. Sehingga akhirnya manusia diperbudak oleh dosa dan setiap kita dikandung di dalam dosa. Manusia membutuhkan satu kemerdekaan dan hanya Kristus yang sanggup memberikan kemerdekaan bagi setiap kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi semua hanya oleh kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan bagi setiap kita orang percaya. Kalau kita perhatikan pada pasal ini, pada waktu itu orang-orang sedang memperdebatkan soal sunat. Mereka berkata kalau orang itu tidak disunat maka tidak mungkin bisa selamat. Karena pada waktu itu merupakan sebuah simbol dari seseorang yang memiliki latar belakang yang benar dan melakukan semua yang harus dilakukan oleh aturan agama. Tetapi Rasul Paulus berkata, kalau engkau masih menyunatkan dirimu, maka engkau tidak sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu mereka berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka akan menerima keselamatan. Tapi Rasul Paulus berusaha meyakinkan mereka bahwa manusia diselamatkan itu bukan hasil usaha kita melakukan hukum Taurat atau melakukan sunat, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya.
tidak ada satupun manusia selamat oleh karena perbuatan baiknya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan semua manusia bisa menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma. Ya. Tidak peduli latar belakang kita, ya. Tidak peduli agama kita apa. Kalau kita mau membuka hati menerima Kristus, maka saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi apapun kepercayaan kita, tetapi ketika kita membuka hati kita menerima Kristus, maka saudara pasti akan diselamatkan. Lakukan perintahnya, lakukan apa yang Tuhan sampaikan, ya, untuk kita lakukan. Maka ketika kita membuka hati kita, pasti kita akan diterima. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan semua manusia bisa menerimanya, keselamatan itu. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk membuka hati kita, menerima Kristus masuk dalam kehidupan kita. Sehingga dengan cara begitu kita dimerdekakan, ya. Kita dimerdekakan. Bagian manusia hanya membuka hati bagi Tuhan, maka Tuhan akan masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus datang ke dalam dunia untuk semua manusia. Dia datang untuk umat manusia. Dia datang bagi setiap orang yang mau membuka hati. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena manusia membutuhkan Tuhan. Manusia membutuhkan kemerdekaan. Tidak enak dan tidak mungkin selamat kalau kita hidup di bawah hukum dosa. Karena itu saudara dikasih Tuhan, kita harus dimerdekakan, dan untuk dosa dan setiap kemerdekaan membutuhkan perjuangan. Ya, membutuhkan perjuangan, bahkan darah yang tertumpah. Kita tidak bisa diselamatkan dengan darah kita sendiri. Untungnya Allah Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kita bersyukur, ya, Allah Bapa mengutus anaknya datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita, ya. Bisa dibayangkan kalau Allah Bapa di surga tidak mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini, maka dunia ini, ya, tidak terselamatkan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara pun yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah memberikan kemerdekaan kepada manusia dari, saudara dikasihi Tuhan, kemerdekaan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Setiap orang yang menerima Dia, menerima percikan darah, menerima karya keselamatannya, berarti telah menerima kemerdekaan. Karena itu saya mau katakan kepada kita, Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi bagi setiap orang yang membuka hati bagi Kristus. Yesus datang untuk semua umat manusia, karena Alkitab dengan jelas berkata, bukan orang sehat yang butuh dokter, bukan orang sehat yang butuh tabib,
tetapi orang sakit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita orang-orang yang sakit secara rohani. Kita sakit akibat dosa. Kita sakit karena kita hidup di bawah keterpurukan. Kita sakit karena hidup di bawah perhambaan dosa. Dan ingat saudaraku, orang hidup di bawah perhambaan itu pasti tidak enak atau pasti tidak mengenakan. Jadi harus kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Kita membutuhkan keselamatan, kita membutuhkan kemerdekaan. Yesus datang memberikan kemerdekaan untuk kita dan darahnya tercurah bagi saudara dan saya untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, saya mau katakan bahwa poin pertama kita untuk bisa memerdekakan diri kita sendiri, kita butuh Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Di luar itu tidak ada, saudara, kasih Tuhan. Oleh karena itu harus benar-benar kita sungguh-sungguh berdiri teguh dan percaya bahwa Yesuslah yang sanggup memerdekakan kita. Kita harusnya orang-orang yang patut dimukai, tetapi karena Kristus datang memerdekakan kita untuk memerdekakan kita dari kutuk dosa dan kutuk maut, dan karena itu setiap orang percaya pada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadari bahwa tidak ada kemerdekaan di luar Kristus. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menebus manusia. Hanya Tuhan yang bisa memerdekakan setiap manusia. Sehingga kita terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama untuk apa Tuhan memerdekakan kita. Dan mari kita baca di dalam Galatia 1 ayat 5 ayat 1 tadi dikatakan di bagian B-nya saja, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ketika kita sudah dimerdekakan Kristus, bagaimana respon saudara dan saya? Pertama di sana dikatakan berdirilah teguh. Berdiri teguh berarti dalam posisi siap, dalam posisi siap dalam segala keadaan dan bukan dalam keadaan santai. Jadi kalau tentara kalau bilang siap, tidak tergoyahkan, sekalipun ada nyamuk menggigit sebelah tetap harus berdiri. Kira-kira begitu kalau berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Apapun angin pengajaran di luar sana yang mempengaruhi kita, tetap kita teguh bahwa hanya Yesuslah yang mampu memberikan kemerdekaan bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata-kata ini. Waktu kita sudah menerima kemerdekaan, yaitu kemerdekaan yang tidak mungkin kita bisa raih dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Respon kita sebagai orang yang sudah menerima kemerdekaan itu adalah berdiri teguh. Kita harus berdiri teguh dalam iman, karena tantangan akan datang ketika kita sudah
dimerdekakan. Iblis tidak akan pernah rela. Iblis akan memakai dengan segala cara untuk melumpuhkan iman kita supaya saudara dan saya goyah imannya. Jadi kita harus tetap berdiri teguh. Ada banyak kita yang mengaku bahwa kita sudah merdeka, tetapi kita tidak mau berdiri teguh, sehingga kita bisa digoyahkan oleh berbagai angin pengajaran. Iman mereka tidak kuat. Mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, sehingga iman mereka menjadi loyo. Dan ketika persoalan datang, mereka tidak berdiri teguh, gampang jatuh, gampang tergoyahkan, karena iman mereka tidak berdiri teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ketika sudah jatuh, apa yang terjadi? Ketika sudah jatuh, keadaan kita lebih buruk dari yang semula. Ayat ini berkata, kamu sudah dimerdekakan, karena itu berdirilah teguh. Mari bangun iman kita di dalam Kristus. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jangan lagi menyerahkan dirimu lagi kepada perhambaan dosa. Ada orang-orang yang masih tetap tinggal dalam kepahitan, sakit hati, tinggal di dalam keterpurukan, dan mereka merasa nyaman dengan semua itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup di dalam kepahitan, buanglah itu semua. Ya, mungkin istri menyakiti suami, mungkin suami menyakiti istri, atau sebaliknya anak-anak menyakiti orang tua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, buang semua itu kepahitan di dalam diri kita. Kalau kita sudah merasa bahwa saya sudah merdeka di dalam Kristus, akhirnya mari kita buang itu semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita berdiri teguh. Iman kita tetap harus kuat. Saudara, mari kita buang semua itu di dalam hidup kita. Jangan mau lagi diperbudak oleh apapun. Jangan mau diperbudak oleh sakit hati. Jangan mau diperbudak oleh kepahitan, oleh amarah. Bahkan ada orang-orang yang mau diperbudak oleh harta kekayaan dan harta kekayaan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kuatkan iman kita di dalam Kristus. Jangan mau dipakai oleh iblis dan diperbudak oleh kesombongan, ingin diakui. Seringkali begitu saudara, di tempat pekerjaan juga ada banyak teman-teman ingin menonjolkan bahwa saya ini orang hebat, saya ini orang pintar, saya ini orang mampu, sehingga sedikit-sedikit ada kritikan-kritikan yang seharusnya tidak sepantasnya disampaikan, tetapi dikritik. Oh, ini begini, harusnya begini. Ya. Kalau saya tidak begitu, saudara dikasihi Tuhan, ketika suatu keputusan sudah diputuskan oleh pimpinan, maka saya percaya bahwa itu yang terbaik buat saya. Ya, saya tidak mau mengkritik sana sini, ya harusnya begini, harusnya begitu. Tetapi begitulah sifat kesombongan manusia. Ya, kritik sana, kritik sini, harusnya nggak boleh, padahal seharusnya tidak pantas. Ya, karena sudah ada bagiannya untuk menilai, sudah bagiannya untuk menilai bahwa ini pantas, ini tidak pantas. Tetapi begitulah yang terjadi di lingkup tempat kita bekerja. Ya, saya teringat dulu kalau pernah mengikuti multi level marketing. Ya, kalau multi level itu saling menopang, saling mengajak, saling menarik ke atas. Tetapi kalau di tempat pekerjaan tidak demikian, saudara, bagaimana saya ini menjatuhkannya supaya jangan sampai naik dan
akan menyaingi saya. Itulah yang terjadi saudara kasih Tuhan. Ya, tetapi di dalam Kristus tidak boleh ada hal-hal seperti itu. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini iblis begitu gencar untuk menjatuhkan kembali kita. Mereka merebut kembali hidup kemerdekaan kita yang kita raih dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita berkata, saya tidak mau diperbudak lagi. Aku tetap berjuang bersama dengan Tuhan karena aku percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Setiap kita sudah dimerdekakan dari kehidupan untuk dosa dan untuk maut. Maka berikutnya kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 16, firman Tuhan dikatakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bagaimana respon kita ketika kita mengerti sebagai orang merdeka? Hiduplah sebagai orang merdeka, kata firman Tuhan, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Kita ini sudah dipanggil untuk merdeka. Jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah dianugerahkan bagi kita. Kemerdekaan yang sudah Tuhan beri itu untuk menyelubungi kejahatan kita. Ya. Ada orang-orang berkata, saya percaya, saya sudah diselamatkan karena itu saya mau hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepahitan, hidup dengan sembarangan. Itu artinya saudara menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan saudara. Tuhan meminta kita jangan seperti itu. Kita hidup sebagai orang yang menyalahkan kemerdekaan, tetapi Tuhan mau supaya setiap kita sebagai orang merdeka jangan bersembunyi di balik itu semua, tetapi benar-benar kita merdeka. Ya, jangan kita hidup di dalam dosa. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, berbagi kemerdekaan. Berbagi kemerdekaan artinya ketika kita sudah menerima kemerdekaan, berarti kita jangan merdeka sendiri, tetapi kita harus memberi kemerdekaan bagi orang lain, bagi lingkungan kita, bagi dimanapun kita ada. Harus orang lain bisa menikmati kemerdekaan yang kita nikmati. Galatia 5 ayat 13 tadi dikatakan saudara, ya, kemerdekaan yang telah kita terima tidak kita menikmati sendiri, tetapi harus kita bagikan kepada orang lain. Ya. Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, kita tidak boleh bermain-main dengan kasih karunia, karena kasih karunia itu diberi nilai tertinggi, ya, bagi setiap kita. Benar-benar luar biasa.
Oleh karena itu maka kita harus menjaga anugerah Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berusaha berdiri teguh supaya jangan kita mempermainkan kasih karunia yang sudah memerdekakan kita. Untuk apa kita dimerdekakan? Kita dimerdekakan supaya kita pergi untuk memerdekakan orang lain. Jadi bukan kita dimerdekakan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus mampu memerdekakan orang lain. Saudaraku, hari ini jangan terlalu sibuk dari perkara-perkara yang tidak penting. Ingat tujuan kita dimerdekakan oleh Tuhan supaya pergi melayani orang lain, dan mereka juga dimerdekakan oleh kasih karunia Kristus yang sudah kita miliki. Di luar sana banyak orang yang masih hidup dalam perbudakan dan perhambaan dosa. Masih banyak orang yang menantikan kemerdekaan datang dalam kehidupan mereka. Tadi saya katakan dari di pembukaan tadi bahwa kita ini sudah merdeka, tetapi ada banyak saudara kita di sana yang mengalami intimidasi. Ketika mereka beribadah harus diintimidasi, harus dilarang, tidak boleh beribadah. Itu adalah bentuk intimidasi yang membuat saudara-saudara kita di sana tidak merasakan kemerdekaan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita sekalipun kita mengalami intimidasi, kita tetap berdiri teguh dalam iman kita, karena Yesus datang untuk memerdekakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, sebagai suami jadilah imam di tengah-tengah rumah tanggamu, agar rumah tanggamu juga dimerdekakan. Sebagai istri jadilah istri yang hidup berdampak bagi keluarga saudara, membawa kuasa kemerdekaan itu bagi anak-anak saudara. Sebagai anak-anak, mari kita mulai hidup berdampak, mesti anak-anak yang merdeka di tengah-tengah keluarga, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan rumah tangga kita boleh menjadi contoh bagi orang lain. Rumah tangga kita boleh menjadi teladan bagi orang lain. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah poin yang dapat saya sampaikan buat kita. Setiap kita harus menjadi teladan, baik bagi istri, bagi suami, bagi anak. Demikian sebaliknya, anak-anak harus juga demikian, sehingga dimanapun kita ada akan menjadi teladan bagi Kristus, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus tetap dipermuliakan saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita sakit dalam doa. Bapa, terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi biarlah Roh-Mu terus mengingatkan kami untuk tetap berdiri teguh. Ketika Tuhan telah memerdekakan kami, maka kami harus tetap berdiri teguh dalam iman. Dan tolong kami Tuhan dalam setiap kelemahan kami. Biarlah Tuhan terus yang menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk mampu menjalani kehidupan ini dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.